Ini pada mabur. Ini pada mabur. Saya terdampar lagi Pak. Begini dah jiwa komunitas. Tarama mana Tarama? Hidup itu harus selalu bermanfaat untuk orang lain. Siapa pun selalu. Kita masuk venue lagi. Ini sebelum masuk kelihatannya diperiksa ini. Saya Mbak? Boleh di-scan dulu? Boleh. Maaf ya Bapak ya. Siap. Oke? Oke. Agak macet ini. Selamat pagi. Ladies and gentlemen, Aceh is one of the most historical cities in Indonesia. The city is known as the Doorway to India, which means the light of America. It is Indonesia, which is so-called BMKG, as the host for this event to deliver the welcoming remarks. With all due respect, please welcome Ibu Profesor Insinyur Rikolita Garawati, MSc, PhD.
Officer Rizal ZHMSI and Indonesia, Lieutenant General TNI Mr. Suharyanto. Rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Jadi acara hari ini adalah peringatan 20 tahun tsunami Aceh. Itu adalah tsunami akibat megatrust, ya, magnitudo berapa? 9,1. Nah, poin pentingnya adalah satu, kita menghormati, mengenang kembali itu, dan kedua, melihat seberapa jauh kita siap. Masih ada gap nggak? Kalau ada gap, itu harus kita coba. Gap itu adalah kekurangan dari upaya kesiapan. Lalu kita berusaha untuk bekerja bersama seluruh dunia, para expert dengan United Nations, UNESCO, ya, UNDRR, untuk closing the gap, menutup gap tadi agar kapasitinya meningkat, agar semua umat manusia selamat. Begitu saja, terima kasih. Ibu tadi komentar Aceh menyebut perlu early warning system yang lebih banyak mungkin untuk Aceh. Gimana tanggapan BMKG sendiri, Bu? Ya, memang early warning system dibandingkan 20 tahun yang lalu sangat masif. 20 tahun yang lalu early warning system belum ada. Adanya hanya seismograf untuk mendeteksi gempa yang memicu tsunami. 20 tahun yang lalu hanya ada 20 seismograf. Jadi megatrust itu early warning-nya berdasarkan deteksi gempa. Sekarang seismograf di Indonesia sudah hampir 600, dari 20 hampir 600, termasuk untuk Aceh. Jadi ini sudah kita perkuat. Yang masih kurang adalah sensor-sensor yang dipasang di laut. Karena laut kita luas, kalau tidak ada yang di laut, perhitungannya bisa terlambat, bisa meleset. Nah, kurang, dan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah masih terus ditingkatkan. Pokoknya itu kita perlu bekerja sama. Berapa kekurangan untuk yang sensor tadi, yang laut? Ya, belum ada sama sekali. Iya, belum ada. Non seismik ada, alat pengukur KR laut, ya. Nanti kalau mau detail ada bapak yang di sana itu nanti saya. Itu ya. Saya ingin tambahkan, sebetulnya tujuan dari pertemuan kita kali ini kan kita mengumpulkan hampir 550 pakar seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi belajar dari pengalaman tadi disampaikan oleh Ibu Dikorita, belajar dari megatrust, dan kemudian semua ini kita membangun tsunami warning dan mitigation tidak hanya di Indian Ocean, tidak hanya di Indonesia, tapi di bagian-bagian samudra yang lain seperti Karibia, Mediterania, dan Pasifik yang sudah lama memiliki. Kita semua berkumpul. Intinya mengidentifikasi tadi disampaikan oleh Ibu, apa sih yang udah kita capai. Kita nggak bisa hanya berbangga udah dicapai. Kemudian kita evaluasi apa yang kita lakukan ke depannya, baik yang masih kurang, baik peralatan, baru kesiapsiagaan masyarakat, demikian alat komunikasi dari peringatan dini yang dihasilkan oleh warning system yang dihasilkan oleh BMKG maupun dari pusat-pusat National Warning Center di dunia, kemudian sampai ke masyarakat. Itu yang menjadi PR besar. Jadi kalau kita bicara early warning system, sebetulnya 2/3 itu tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah sampai masyarakat. Itu sangat kompleks, komunikasi, kesiapsiagaan, bagaimana masyarakat merespon warning supaya nggak panik. Itu yang paling penting yang sebetulnya ingin kita jadikan. Di sini kita merespon juga ya tantangan dari Sekjen PBB, ya, bahwa tahun 2030 100% masyarakat terpapar tsunami harus tangguh dan siaga terhadap tsunami melalui berbagai program, ya, program Tsunami Ready, Destana, dan demikian program-program yang ada di tiap negara. Mungkin itu intinya pertemuan ini. Saya mungkin kesempatan ada pertanyaan. Beliau Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia dan Ketua Panitia. Ibu melihat kondisi melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, apakah sudah siap menghadapi bencana dan apalagi program PBB itu? Ini momen tepat ya. 20 tahun itu adalah sebetulnya untuk menguji kembali seberapa jauh investasi yang telah dilakukan oleh seluruh pelaku di masyarakat,
baik itu dari teman NGO, pemerintah daerah, akademisi, media juga ya. Kadang-kadang masyarakat mulai lupa karena nggak terjadi apa-apa. Jadi ini tadi sampaikan adalah menggugah kita kembali. Tadi drama theatrical itu seolah-olah mengingatkan. Saya sendiri nangis tadi melihat ya. Seperti itulah kejadiannya. Kita perlu diingatkan. 20 tahun itu waktu yang lama. Masyarakat takutnya lupa. Nah inilah yang kalau ditanya apakah sudah siap, program sudah banyak dilakukan. Tetapi kesadaran masyarakat apakah sudah membudaya? Itu pertanyaan besar dan PR kita bersama. Saya berharap rekan-rekan media justru mensiarkan ini, membangun kesadaran bersama. Ya, oke, mungkin Pak Liar ya. This is a very good question, and it's actually on the agenda after lunch today, because traditionally there's been a much focus naturally on the earthquake-driven tsunamis, but we are facing other risks and hazards. We're facing other sources of tsunamis. Our systems need to adapt and improve to capture also those situations in terms of monitoring and getting the early warning systems to work. That's exactly one of the things that is on the agenda for this conference. This is a conference to commemorate and reflect, but also a conference to see what new situations are we facing, and that's one of those situations. We are seeing, of course, in different parts of the world that are not used to tsunamis, and because of climate change, we're going to have more mudslides. When glaciers melt, there might be big mountains, parts of the stones and parts of rocks from the mountains falling into the sea. These are new things that are emerging, and we need to be able to assess and prepare for those situations. I try to translate ya. Terima kasih pertanyaan yang menarik. Memang betul bahwa saat ini banyak sumber-sumber tsunami, tidak hanya tsunami yang ditimbulkan oleh gempa atau tektonik. Ya, oleh karena itu pertanyaan yang menarik ini akan ada diramukan di dalam simposium ini. Kita ada satu sesi yang membahas tentang non-seismic tsunami. Nah, dari peralatan memang sedang disampaikan oleh beliau, peran dari IOC, UNESCO IOC, mungkin kalian ya mengajak ya negara-negara untuk menyiapkan juga peralatan peringatan dini, mulai deteksi dan sampai juga modeling dan di masyarakat. Di dalam simposium ini kita akan fokus kepada modeling dari non-seismic tsunami. Jadi tsunami yang ditimbulkan oleh bukan dari tektonik, bukan dari gempa, tapi bisa dari gunung, letusan gunung, kemudian longsor bawah laut, itu ada di salah satu sesi. Dan yang menarik juga ada pengalaman dari beberapa teman bagaimana membangun kesadaran masyarakat terhadap tsunami yang ditimbulkan oleh non-seismic. Ada buku yang kebetulan ditulis ya oleh teman-teman Pak Adito, mungkin nambahin ya apa yang disampaikan, upaya-upaya bagian dari UNESCO IOC membuat buku yang bisa dibaca oleh publik, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan non-seismic tsunami. Jadi supaya tidak melakukan, tetapi masyarakat juga mulai mengenal dan mulai melakukan persiapan. Itu. Lalu apa mungkin yang bisa disarankan UNESCO untuk Indonesia terkait kesiapsiagaan masyarakat sendiri terhadap kebencanaan? Non-seismic atau keseluruhan? Keseluruhan. Okay, so is talking about the suggestion of UNESCO IOC for Indonesia, especially for building the preparedness toward disaster. Not only for seismic tsunami, but all tsunami. Any suggestion? I think we're seeing. Firstly, we have seen a very impressive effort in Indonesia over the last 20 years, building on disastrous lessons learned, putting in place an early warning system that is combining global collaboration, high technology, but also local preparedness adapted to the realities of the local community. Ya, yang disarankan adalah beliau adalah membangun atau mengajak ya semua elemen negara di Indonesia untuk mulai menyiapkan peringatan dini. Kemudian yang paling penting adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat ya. Ini yang paling penting disampaikan. Kolaborasi antara tadi pemerintah, peralatan dalam ini yang disiapkan oleh BMKG, BNPB, dan bagaimana respon dari pemerintah daerah dan masyarakat. Itu yang diharapkan oleh beliau. As we are facing non-seismic tsunamis,
the preparedness for that needs to be captured also at the local level, so that communities can, based on the alerts they get, prepare and take action. Kemudian disampaikan oleh beliau adalah peran masyarakat juga dibangun untuk merespon untuk non-seismic tsunami, karena ini adalah hal baru sebetulnya seperti terjadi di kita. Ini yang diharapkan oleh beliau, membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon alat yang disiapkan baik oleh natural maupun oleh pemerintah. Finally, today we have given diplomas to Indonesian communities that have become certified as tsunami-ready communities. And this is something that more communities are much welcome to do when we are working on it. This is a really important way of ensuring that should the tsunami strike again, their communities are better prepared. Biasanya jadi untuk melihat mendorong kesiapan masyarakat ini tidak hanya teknologi tapi community masyarakat. Caranya untuk mendorong IOC UNESCO memberikan sertifikat. Jadi community di sepanjang samudra di dunia ini dilatih ya dengan beberapa guidelines dari UNESCO yang sudah berhasil dinilai mumpuni diberi sertifikat. Tadi diserahkan sertifikat tadi. Mana menyiapkan generasi muda yang belum pernah melihat mengetahui tsunami kejadian 20 tahun yang lalu melalui edukasi. Itu kan dari UNESCO. Jadi program edukasi tentang kebencanaan tidak hanya tsunami tapi beberapa bencana lainnya pun disampaikan, diajarkan kepada generasi muda, anak-anak agar mereka lebih siap, tangguh apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Demikian, terima kasih. Ya, oke, thank you very much. Kita ketemu di Banda Aceh. Semangat ya. Gimana? Tangguh bencana. Pandang, tangguh bencana. If you want to enjoy the Aceh coffee. Aceh traditional coffee. Yes. Aceh have the best coffee. And decided you can enjoy the food court with. Ahora, bueno, encantado de verte. Te vi, te digo, Paco, gracias. Please